saya kan hanya ingin bermanfaat untuk orang lain di sisa umur hidup saya gitu. Semoga kedepannya apabila saya memang dipercaya dan bisa duduk, saya bisa lebih bermanfaat lagi dalam artian ya mungkin dengan tenaga saya, dengan pikiran saya, dengan apa yang saya punya, siapa yang membutuhkan, saya bisa. Kembali bersama saya Haris dari Global TV. Nah, kali ini ingin berbincang-bincang. Gimana kabar Bu Siti? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Salam sehat semuanya. Bu, ngomong-ngomong, saya dengar dan sekitaran Pangandaran ini warga itu dengar juga Ibu apa sih Bu, keterpanggilan apa sehingga Ibu ingin menjadi anggota legislatif? Jujur, saya ini tukang masak nasi Pak, tukang masak lah jujur. Dan saya ini awalnya juga nggak mengerti sekali ya tentang politik, tetapi saya sedikit belajar gitu. Kenapa saya terpanggil sebetulnya bukan saya mencalonkan langsung Pak. Jadi saya diminta waktu itu oleh Bapak Martin yang kebetulan sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar di Kabupaten Pangandaran, dan juga waktu itu datang kembali Ibu Ade Rumina. Nah, meminta saya untuk mau bergabung di Partai Golkar dan mencalonkan. Saya tidak langsung menjawab, Pak. Nah, saya tidak langsung menjawab, tetapi saya meminta waktu untuk berdiskusi dengan keluarga dan juga suami. Ya. Saya minta waktu 1 minggu, saya beristikharah dan alhamdulillah ada hasil. Kalau itu niatnya tulus dan baik, kenapa tidak? Gitu ya intinya yang dari hasil istikharah tersebut. Ya akhirnya setelah itu saya bersama suami saya datang ke Pak Haji Adang almarhum, karena bagaimanapun beliau almarhum adalah orang tua kita, yang dimana kita tahu bahwa almarhum adalah orang banget Partai Golkar gitu. Nah, saya datang ke sana dan akhirnya almarhum mendukung sekali dan almarhum memberikan amanat kepada saya untuk bisa terus berkarya ya. Nah, terus setelah itu akhirnya saya ditemui kembali oleh Pak Ketua Pak Martin dan Ibu Ade, akhirnya saya mengiyakan. Dan dari situ saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, niat saya tujuannya ibadah. Untuk apa? Kenapa Bapak tadi tuh kok Bu Siti tertarik gitu pengen jadi anggota legislatif ya di Pangandaran? Karena sebetulnya gini Pak, yang namanya orang udah terjun ke politik itu kan banyak sekali ya tantangannya. Kita tuh harus siap mental dan segala macamnya lah. Nah, saya di situ terpanggilnya kenapa? Saya di usia saya yang sudah masuk ke usia 40 lebih Pak. Saya di sisa umur hidup saya ingin bermanfaat ataupun ada manfaatnya bagi orang lain, bagi keluarga, saudara, rekan semua. Dan insya Allah dengan niat saya yang tulus, yang ikhlas, semua perlu perjuangan Pak. Adapun perjuangan itu dikabulkan oleh Allah, saya bisa duduk di anggota dewan, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalaupun Allah berkehendak lain, misalkan saya tidak sampai jadi dilantik, ya mungkin itu yang terbaik buat saya. Jadi dari niat nawaitunya. Iya, nawaitunya. Iya. Itu yang membuat Ibu Siti semangat Iya. untuk membangun Kabupaten Pangandaran. Iya. Nah, Ibu selama ini Ibu di belakang ataupun menjadi warga Pangandaran ini melihat pembangunan Pangandaran bagaimana? Bisa sedikitlah digambarkan saat ini bagaimana dan mungkin ke depan bagaimana? Perlu di ini juga ya Kang, saya sebetulnya bukan asli orang Pangandaran. Saya asli dari Ranca. Ya. Saya asli dari Ranca, di mana Ranca itu ikut kabupatennya berarti Kabupaten Ciamis ya. Nah, saya di sini sudah 22 tahun. Saya insya Allah ininya sudah daftarnya di KPU itu di Dapil 3 Pak. Dapil 3 itu Pangandaran Kalipucang.
dari Partai Golkar, mudah-mudahan kedepannya bisa terus bersinergi dengan partai yang lain ya, terus membangun Pangandaran ini menjadi lebih baik. Ya itu baik dari infrastruktur, dari pembangunan dan segala hal ya, segala bidangnya. Seperti yang kita cita-citakan, wisata yang mendunia itu banyak ya. Kang, waktu itu kebetulan katanya kan Pangandaran bersama PHRI datang ke Bali. Contoh kita Bali memang di sana sudah benar-benar mendunia, dari negara manapun datangnya ke Bali. Nah, Pangandaran juga memang banyak turis asing juga yang memang sudah ke sini. Ya untuk bisa menjadi impian itu lebih seperti yang diinginkan oleh kita ya, pembangunan terutama untuk masalah ini ya Pak, transport. Ya mungkin seperti sekarang Ibu Susi sudah bikin bandara ya, nah itu kan fasilitas juga untuk bisa menjadi lebih mendunia. Nah itu salah satunya itu, dan para guiding juga ini lagi ya, dihidupkan kembali, karena dulu itu kan terus terang aja sebelum ada ini nih kampung turis dan sentral sipur, saya waktu di Bulak Laut banyak sekali ya boleh itu. Nah mudah-mudahan setelahnya COVID ini, karena kita memang stuck untuk banyak turis asing datang ke Pangandaran itu stucknya setelah COVID kan. Nah waktu sebelum COVID masih bagus ya untuk turis asing datang ke Pangandaran. Nah, setelah COVID ini, nah tinggal mungkin harapan saya bagaimana kembali nih kita para guiding gitu, para ya traveling yang memang suka ini komunikasi dengan orang luar sana, supaya sama-sama ayo untuk mempromosikan datang kembali ke Pangandaran gitu. Marilah kita sebagai orang muslim ya selalu dan terus mempererat tali silaturahmi, agar tali silaturahmi itu atau ukhuwah Islamiyah itu bisa terus terjaga dan terjalin untuk menuju kebaikan-kebaikan. Itu aja, karena memang tujuan saya kan hanya ingin bermanfaat untuk orang lain di sisa umur hidup saya gitu. Semoga kedepannya apabila saya memang dipercaya dan bisa duduk, saya bisa lebih bermanfaat lagi, dalam artian ya mungkin dengan tenaga saya, dengan pikiran saya, dengan apa yang saya punya, siapa yang membutuhkan, saya bisa untuk itu. Intinya ajakannya, mari sama-sama berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan agar kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Itu aja. Demikian pemirsa, bincang-bincang di sore hari di Siti Mungil Stick House ya Bu ya, Ya. Stick House. Mudah-mudahan bisa membuat atau menjadi inspirasi buat warga masyarakat Pangandaran. Demikian saya Haris bersama Ibu Siti, mohon undur diri.